Selamat siang Bu, kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal saya. Nah, yang pertama itu menurut saya ada dua problem. Yang pertama itu kalahnya produk dalam bersaing di market, dan serta yang kedua adalah pelayanan kepada customer yang buruk. Nah, yang kedua itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kasus Jawbon. Yang itu pertama adalah jika kita mempunyai pelanggan, maka kita harus mensupport mereka. Yang kedua itu kita harus open minded. Yang ketiga itu kita harus memahami cara pandang dari pembeli yang terus kemudian ada kita sebagai pemimpin itu harus mengesampingkan ego kita. Kemudian yang ketiga itu saya ambil contoh kasusnya yaitu LG Smartwatch. Nah, PLC-nya itu ada initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Nah, initiating itu dia mengidentifikasi hal-hal awal pada saat proyek mau dimulai. Nah, kemudian yang kedua itu ada planning. Planning ini merencanakan apa-apa saja yang akan dilakukan di proyek. Yang ketiga itu executing, yaitu eksekusinya. Kemudian yang keempat itu ada monitoring and controlling, yaitu kontrol dari awal sampai akhir selama proses berjalan. Nah, yang terakhir itu ada closing, yaitu memberikan laporan kepada stakeholder dan meninjau apakah proyek yang telah dikerjakan itu sukses atau tidak. Kemudian ada SDLC, yaitu planning. Nah, jadi LG itu harus mempunyai rencana tentang desain, benefit, dan sales dari semua produknya yang akan dikeluarkan. Yang kedua adalah analisis, yaitu analisis tentang apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian desain. Desain itu, jadi LG itu mendesain smartwatch yang akan dikeluarkan, bentuknya seperti gitu. Nah, kemudian implementasi itu implementasinya dari tahapan sebelumnya. Kemudian testing and integration itu jadi akan dilakukan uji coba tentang kualitas dari smartwatch-nya. Maintenance itu untuk memperbaiki kesalahan yang tidak terdeteksi pada saat testing dan mengupdate sistemnya agar lebih baik lagi. Nah, kemudian B itu ada area of impact, yaitu ada customer, strategic, financial, operasional, dan sosial. Nah, jadi project-nya itu akan berhasil jika penggunanya itu naik 25%. Kemudian transformasi marketnya itu berhasil apabila memenangkan kompetisi. Kemudian sales growth dari produknya itu increase 2-4% per tahun. Kemudian mereka akan menurunkan cost production-nya. Kemudian sosialnya, produk mereka akan lebih eco-friendly. Nah, break even point-nya itu jadi inisial investment-nya kita taruh $200,000. Nah, kemudian di sini ada operational fee-nya, materials, maintenance, labor. Jadi totalnya 2.900. Nah, kalau kita hitung net profit margin-nya itu kita dapat 200, sedangkan break even-nya 1.000. Nah, kemudian net present value-nya itu jadi kita asumsikan diskon rate-nya itu 20%, maka hasil yang didapat 11.900 dari perhitungan di atas. Nah, apabila dia di atas 0, itu berarti good atau enggak profit. Kalau sama dengan 0 ya berarti stabil. Kalau misalnya kurang dari 0 berarti itu buruk. Nah, ini kemudian ada work breakdown sistemnya. Work breakdown-nya yang jadi LG Smartwatch. Nah, jadi yang pertama itu ada inisiasi, terus ada konseptual dan inisiasi, kemudian review business with client, terus yang kedua itu ada tahapan planning, yaitu develop charter and plan, terus review charter and plan, terus yang ketiga itu ada execution, terus design visual design of the product, design system of the product, prototyping, testing. Yang keempat monitoring and controlling, perform the control, project evaluation, sama closing. Nah, kemudian ada yang E, yaitu project interface-nya. Jadi yang pertama ada project scope-nya. Jadi scope apa aja pada saat proyek itu berlangsung, dan ini yang tidak termasuk scope-nya. Nah, ini project scope-nya yaitu ada orang-orang serta posisi dan responsibilities-nya. Kemudian project resource yang digunakan pada saat project berlangsung itu
resource-nya apa-apa aja. Terus yang F itu ada scheduling. Nah, di sini ada deskripsinya, durasinya, serta predecessor-nya. Nah, ini Gantt chart-nya. Ini saya buat miring gini karena nggak muat. Terus ada project budgeting. Nah, ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.